Halo, halo anak-anak manis. Dengarkan baik-baik ya. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita lembut. Cerita tentang kebaikan. Cerita tentang menolong. Di sebuah tempat yang hijau dan tenang, ada sebuah pohon yang sangat tinggi. Pohonnya besar, batangnya kuat, daunnya rimbun dan melambai pelan tertiup angin. Di dekat pohon tinggi itu, tinggallah seekor jerapah yang baik hati. Namanya Jojo. Jojo adalah seekor jerapah. Tubuhnya tinggi, kakinya panjang, dan leher Jojo sangat panjang. Jojo suka tersenyum. Jojo suka berjalan pelan. Jojo juga suka melihat sekelilingnya. Setiap pagi, Jojo berdiri di dekat pohon tinggi itu. Ia menghirup udara segar. Udara pagi terasa sejuk dan nyaman. Jojo tersenyum. Pagi ini indah sekali. Jojo adalah jerapah yang penolong. Ia senang membantu teman-temannya. Jika ada yang sedih, Jojo mendekat. Jika ada yang kesulitan, Jojo ingin membantu. Jojo tidak pernah marah. Jojo tidak pernah mengejek. Hatinya lembut, hatinya hangat. Pagi itu, Jojo berjalan pelan-pelan di dekat pohon tinggi. Langkahnya pelan. Tap, tap, tap. Ia melihat rumput hijau. Ia melihat bunga kecil. Ia melihat kupu-kupu terbang pelan. Jojo merasa bahagia. Tuhan, kata Jojo dalam hati, terima kasih untuk pagi yang indah. Jojo lalu berhenti di bawah pohon tinggi. Ia menengadah ke atas. Lehernya yang panjang ikut terangkat. Daun-daun bergoyang pelan. Angin berbisik lembut. Semua terasa damai. Jojo belum tahu, sebentar lagi akan ada seorang temuan yang membutuhkan pertolongannya. Jojo belum tahu bahwa leher panjangnya akan menjadi hadiah untuk menolong orang lain. Jojo hanya berdiri, tersenyum, dan menikmati pagi. Anak-anak, kadang kebaikan dimulai dari hati yang tenang. Dan Jojo memiliki hati yang sangat baik. Cerita Jojo belum selesai loh. Masih ada kisah seru dan hangat yang akan kita dengar. Pagi itu masih cerah. Angin berhembus pelan. Daun-daun pohon tinggi bergerak perlahan. Jojo, si jerapah, masih berdiri di dekat pohon tinggi. Ia tersenyum. Ia merasa tenang. Tiba-tiba, wing, wing. Jojo mendengar suara kecil. Suaranya pelan. Suaranya terdengar sedih. Jojo menoleh ke kanan. Jojo menoleh ke kiri. Hah? Jojo memasang telinganya. Ada suara apa ya? Jojo berjalan pelan mengikuti suara itu. Tap, tap, tap. Di bawah pohon tinggi, Jojo melihat seekor burung kecil. Burung itu berbulu kuning lembut. Matanya bulat dan berkilau. Burung kecil itu terlihat sedih. Sayapnya terlipat. Kepalanya menunduk. Di dekat burung kecil itu, ada sebuah balon. Balonnya berwarna-warni. Merah, biru, kuning. Namun, balon itu tidak ada di tanah. Balon itu tersangkut di dahan pohon tinggi. Burung kecil itu menengadah ke atas. Wing! Suaranya bergetar. Jojo mendekat dengan hati-hati. Halo, burung kecil, kata Jojo lembut. Kamu kenapa? Burung kecil itu menoleh. Matanya berkaca-kaca. Balonku, kata burung kecil pelan. Balonku tersangkut di atas. Jojo ikut menengadah. Lehernya yang panjang ikut naik. Matanya melihat ke dahan pohon. Oh, kata Jojo pelan.
balonmu ada di atas sana. Burung kecil itu mengangguk. Aku tidak bisa terbang tinggi, katanya sedih. Aku tidak bisa mengambil balonku. Jojo melihat balon itu. Balonnya bergoyang pelan, terikat di dahan pohon yang tinggi sekali. Jojo lalu melihat burung kecil itu lagi. Ia tersenyum hangat. Jangan sedih, kata Jojo lembut. Aku ingin menolongmu. Burung kecil itu terkejut. Benarkah? Tanyanya pelan. Jojo mengangguk. Iya, kata Jojo. Aku jerapah. Aku punya leher yang panjang. Jojo berdiri lebih dekat ke pohon. Ia menegakkan badannya. Kakinya berdiri kuat di tanah. Perlahan, leher Jojo terangkat. Naik, naik, naik. Leher Jojo sangat panjang, lebih tinggi dari dahan rendah, lebih tinggi dari daun-daun hijau. Jojo berhati-hati. Ia tidak ingin balon itu pecah. Ia tidak ingin dahan patah. Dengan lembut, Jojo mendekatkan kepalanya ke balon. Hampir, kata Jojo pelan. Burung kecil itu melihat dengan mata berbinar. Jantungnya berdebar pelan. Dan pluk! Jojo berhasil mengambil balon itu. Balon warna-warni itu kini ada di dekat wajah Jojo. Aku dapat, kata Jojo senang. Jojo menurunkan lehernya perlahan. Pelan, pelan, hingga kembali ke bawah. Jojo menyerahkan balon itu ke burung kecil. Nih, kata Jojo sambil tersenyum. Balonmu sudah kembali. Burung kecil itu tersenyum lebar. Matanya bersinar cerah. Terima kasih Jojo, kata burung kecil dengan suara riang. Terima kasih sudah menolongku. Jojo tersenyum. Menolong itu menyenangkan, kata Jojo lembut. Anak-anak, Jojo tidak meminta hadiah. Jojo hanya ingin membantu. Dan burung kecil itu kini tidak lagi sedih. Tapi cerita Jojo belum selesai. Masih ada rasa hangat dan pesan baik yang akan kita dengar selanjutnya. Balon warna-warni kini ada di tangan burung kecil. Balonnya tidak terbang lagi. Balonnya aman. Burung kecil itu memeluk balonnya. Ia tersenyum lebar. Senyumnya cerah seperti matahari pagi. Terima kasih Jojo, kata burung kecil dengan suara hangat. Kamu sangat baik. Jojo tersenyum kembali. Ia merasa hatinya hangat. Hangat sekali. Sama-sama, kata Jojo lembut. Aku senang bisa menolongmu. Burung kecil itu meloncat kecil. Hap, hap. Ia tampak sangat bahagia. Balon warna-warni itu bergoyang pelan. Merah, biru, kuning. Angin meniup balon itu perlahan, namun kali ini burung kecil itu memegangnya erat. Burung kecil menatap Jojo. Namaku Lili, katanya pelan. Aku senang punya teman sepertimu. Jojo mengangguk. Namaku Jojo, kata Jojo. Aku juga senang punya teman. Mereka berdiri bersama di bawah pohon tinggi. Pohon itu masih bergoyang pelan. Daunnya berbunyi lembut. Tak lama kemudian, datang beberapa teman lain. Ada kelinci kecil, ada tupai mungil, ada kura-kura yang berjalan pelan. Mereka melihat balon warna-warni. Mereka melihat senyum Lili. Mereka melihat Jojo berdiri dengan tenang. Apa yang terjadi? Tanya kelinci kecil. Lili tersenyum. Jojo menolongku, katanya bangga. Balonku tersangkut di pohon tinggi. Tupai mungil menatap ke atas. Pohonnya tinggi sekali, katanya kagum. Kura-kura tersenyum pelan. Jojo memang baik, katanya lembut. Jojo menunduk sedikit. Ia merasa malu, namun ia tetap tersenyum. Aku hanya membantu, kata Jojo. Itu yang seharusnya kita lakukan. Teman-teman lain mengangguk. Mereka merasa senang. Hore, kata kelinci kecil. Terima kasih Jojo. Hore, kata tupai mungil. Jojo tersenyum semakin lebar. Hatinya penuh kebahagiaan.
Anak-anak, ketika kita menolong, kita membuat orang lain senang, dan hati kita juga ikut senang. Jojo melihat sekeliling. Ia melihat teman-temannya tersenyum. Ia merasa damai. Hari ini hari yang baik, kata Jojo dalam hati. Balon warna-warni itu melayang pelan. Namun kini, ia melayang dengan aman. Cerita Jojo masih berlanjut. Masih ada pelajaran baik yang akan kita dengar. Jojo berdiri di bawah pohon tinggi. Ia melihat teman-temannya satu persatu. Mereka semua tersenyum. Balon warna-warni masih ada di dekat Lili. Balonnya bergerak pelan, tidak terbang jauh. Jojo menarik napas pelan. Ia ingin berkata sesuatu. "Teman-teman," kata Jojo dengan suara lembut, "aku ingin berbagi." Semua teman menoleh ke Jojo. Mereka mendengarkan dengan baik. "Menolong itu baik," kata Jojo pelan. "Menolong itu membuat hati hangat." Jojo menatap pohon tinggi. Lalu ia menatap teman-temannya lagi. "Aku punya leher panjang," kata Jojo. "Itu hadiah. Aku bisa memakai hadiahnya untuk menolong." Teman-teman mengangguk. Mereka mulai mengerti. Kelinci kecil berkata, "Aku punya kaki cepat. Aku bisa menolong dengan berlari." Tupai mungil berkata, "Aku bisa memanjat. Aku bisa menolong juga." Kura-kura tersenyum pelan. "Aku berjalan pelan," katanya. "Tapi aku bisa menemani." Jojo tersenyum lebar. "Semua bisa menolong," kata Jojo, dengan cara masing-masing. Lili si burung kecil mengangkat sayapnya. "Aku bisa bernyanyi," katanya riang. "Aku bisa menghibur teman." Jojo mengangguk senang. "Itu juga menolong," kata Jojo. Anak-anak, menolong tidak harus besar. Menolong bisa kecil. Menolong bisa sederhana. Jojo menunduk sedikit. Ia melihat tanah. Ia melihat rumput. "Jika ada teman sedih," kata Jojo lembut, "kita dekati. Jika ada teman kesulitan," lanjut Jojo, "kita bantu." Teman-teman merasa hangat. Mereka tersenyum bersama. Angin berhembus pelan. Daun pohon bergerak lembut. Suasana terasa damai. Jojo merasa bahagia. Ia senang bisa berbagi kebaikan. "Hari ini kita belajar," kata Jojo pelan, "menolong itu indah." Teman-teman mengangguk. "Hore!" kata mereka bersama. Cerita Jojo hampir selesai. Masih ada satu pesan lembut yang akan kita dengar. Sore mulai datang perlahan. Langit berubah warna. Birunya menjadi lembut. Angin bertiup pelan. Jojo masih berdiri di bawah pohon tinggi. Pohon yang sama. Pohon yang tadi menjadi saksi kebaikan. Teman-teman masih bersama Jojo. Mereka duduk, mereka berdiri, mereka tersenyum. Balon warna-warni kini diikat dengan aman. Tidak terbang, tidak tersangkut lagi. Jojo menatap sekeliling. Ia merasa hatinya penuh rasa syukur. "Hari ini indah," kata Jojo pelan, "karena kita saling menolong." Lili si burung kecil mendekat. "Terima kasih Jojo," katanya lagi. "Aku tidak akan lupa." Jojo mengangguk lembut. "Aku juga tidak akan lupa," kata Jojo. "Rasa bahagia ini." Kelinci kecil tersenyum. "Kita mau jadi penolong," katanya riang. Tupai mungil mengangguk. "Iya," katanya. "Kita mau saling bantu." Kura-kura tersenyum pelan. "Pelan-pelan," katanya. "Tapi bersama."
Jojo merasa senang. Ia melihat semua temannya. Ia merasa bangga. Anak-anak, menolong itu membuat dunia lebih hangat, seperti sinar matahari sore. Jojo lalu menengadah. Lehernya yang panjang terangkat. Ia melihat daun pohon yang bergoyang. "Terima kasih," kata Jojo dalam hati, "untuk hari yang baik." Jojo menurunkan kepalanya kembali. Ia tersenyum. "Hari ini aku menolong," kata Jojo pelan. "Besok aku ingin menolong lagi." Teman-teman mengangguk. Mereka ikut tersenyum. Matahari perlahan turun. Cahaya menjadi lembut. Hari hampir selesai. Jojo berdiri tenang di bawah pohon tinggi dengan hati yang hangat. Anak-anak, jika kamu melihat teman kesulitan, ingat Jojo. Jika kamu bisa menolong, lakukan dengan hati. Karena menolong itu indah. Menolong itu baik. Menolong membuat semua tersenyum. Dan cerita Jojo berakhir dengan senyum. Selamat istirahat anak-anak. Sampai bertemu di cerita berikutnya.